Dan untuk membahas bagaimana perkembangan lebih lanjut terkait resolusi damai yang kembali diajukan oleh Amerika Serikat, sudah bergabung bersama kami dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran Tengku Reza Shah. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang, salam dari Unpad di Jatinangor. Baik, Pak Reza, sudah sah bahwa keputusan Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengambil, istilahnya mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat mengenai perdamaian di Gaza. Tanggapannya terkait hal tersebut dulu. Pak Reza, apa mendengar suara saya? Siap. Putus-putus memang dari Jatinangor ke Jakarta. Baik, Pak Reza, sudah sah ini keputusan Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat di Gaza. Setidaknya ada 20 poin yang dikatakan dalam resolusi yang dirancang oleh Presiden Trump. Tanggapannya terlebih dahulu terkait hal tersebut. Ya, kalau sudah disahkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, maka ini menjadi rujukan dunia ya, termasuk kita. Jadi kalau selama ini kita masih bingung-bingung memikirkan apakah akan terjadi lahir resolusi, kita masih menunggu bagaimana pandangan China dan Rusia, ya sekarang kita harus ikut kepada aturan yang dibuat PBB itu sendiri, walaupun nanti pasukan yang dikirim itu mengikuti standar Amerika Serikat ya. Mereka menyebutnya stabilizing force, bukannya pasukan PBB yang biasanya disebut blue helmet. Tapi bagaimanapun juga tetap akan diperlukan perundingan lebih mendalam dengan Amerika Serikat, karena jangan sampai terkesan nanti Indonesia merupakan ekor dari Amerika Serikat di sini. Jadi untuk itu walaupun keputusan PBB itu sudah sah, Rusia dan China abstain, tapi bagaimanapun juga masih terbuka ruang buat negosiasi dengan Amerika Serikat bagaimana tentang teknis pelaksanaannya di lapangan nanti. Sebenarnya motivasi utama Amerika Serikat kalau melihat hal ini tuh apa? Ya, motivasinya adalah Amerika Serikat sebenarnya ingin melindungi Israel kan, cuman melindunginya dengan cara terhormat. Jadi bagaimanapun juga yang terjadi sekarang adalah Israel tetap stabil walaupun dia keluar dari wilayah di Gaza, sebagian Gaza yang didudukinya, tapi kedepannya ya harapan untuk two state solution itu masih tidak jelas. Ini persis yang dikhawatirkan oleh kalangan Hamas, mengatakan bahwa International Stabilization Force itu tidak jelas bagaimana teknis pelaksanaannya. Kemudian juga diharapkan oleh Hamas nanti pasukan itu hanya berada di perbatasan dia saja, di perbatasan dia dengan Israel maupun di perbatasan dia dengan wilayah di luar Palestina. Tapi jangan sampai ikut melucuti pasukan Hamas yang sudah terintegrasi dengan masyarakat luas. Jadi ini kita masih berhadapan dengan suasana yang masih cair. Apakah artinya realisasi keberhasilan pasukan stabilitas internasional ini juga perlu dipertanyakan ulang? Tepat sekali, perlu dipertanyakan ulang karena ini pimpinannya adalah Amerika Serikat dan tentunya Amerika Serikat akan bekerja sesuai dengan sistem komando yang dia miliki. Nanti dia akan memilih-milih negara mana yang dipersepsikan akan bersama Amerika Serikat dan negara-negara mana yang masih harus belajar bersama dengan Amerika Serikat. Jadi kita akan berhadapan dengan suatu struktur yang belum jelas. Mungkin kira-kira itu kepala stafnya nanti adalah Amerika Serikat, kemungkinan besar wakil kepala stafnya adalah dari Mesir ataupun dari Israel, dan nanti bagi negara yang bersahabat yang punya hubungan diplomatik dengan Israel itu langsung berhubungan dengan Israel, dan mereka yang belum punya hubungan diplomatik dengan Israel akan berhubungan lewat Mesir. Jadi akan ada masalah perencanaan, masalah koordinasi, dan juga masalah praktek-praktek di lapangan nanti. Karena kita belum tahu bagaimana Hamas akan bertindak. Karena bagi Hamas ini merupakan suatu kekalahan diplomatik, di mana mereka mengatakan kami kekurangan, semakin kurang peluang kami untuk merdeka. Pada saat yang sama pasukan Israel itu masih berada di sana sampai 2 tahun ke muka, dan selama 2 tahun ke muka itu tentunya akan banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Jadi saya juga perhatikan akan banyak skenario yang mungkin harus dipelajari oleh Indonesia saat ini, karena jangan sampai nanti anak-anak kita itu menjadi korban dari kekisruhan di lapangan, karena tidak mustahil akan terjadi konflik-konflik sejenis. Sampai hari ini Israel masih melakukan penyerangan-penyerangan atas berbagai wilayah di kawasan Gaza tersebut. Pak Reza, selain memang begitu rumitnya teknis dari pasukan stabilisasi internasional, yang penting juga mengenai persepsi netralitas. Ini seperti apa?
dengan tadi dipimpin oleh Amerika Serikat dan lain sebagainya. Memang tepat sekali, netralitas itu penting karena jangan sampai nanti terkesan pasukan-pasukan perdamaian yang datang ke sana itu akan menginduk kepada Amerika Serikat, karena bagaimanapun dikatakan tidak ada sedikit pun ciri-ciri pasukan perdamaian dari PBB, dan untuk itu saat ini terbuka peluang untuk berunding dengan Amerika Serikat. Jadi untuk itu ya hendaknya benar-benar dipahami bahwa nanti ada pasukan yang datang itu tujuannya adalah untuk tujuan zeni, datang untuk tujuan kesehatan dan bukan untuk tujuan tempur, karena bagaimanapun keadaan ini sangat menguntungkan Amerika Serikat di mana di mana yang terdepan itu dulu bukanlah pasukan Amerika Serikat, tapi kalau Amerika Serikat sudah melihat bahwa di depan itu aman, maka dia akan datang dengan diplomasi global mengatakan kami sudah berhasil. Pada langkah-langkah awal yang sangat sulit itu kemungkinan besar dilakukan oleh negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam seperti Indonesia. Sebelum berbicara mengenai bagaimana langkah Indonesia agar tidak dipersepsikan memihak, saya mau membahas juga mengenai Board of Peace. Melihat Board of Peace ini seperti apa, Pak Reza? Karena kemungkinan komposisinya akan dominannya lagi-lagi Amerika Serikat dan sekutunya. Tepat sekali, Board of Peace itu belum jelas ujungnya seperti apa, belum kelihatan struktur kepemimpinannya, belum jelas bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya dan bagaimana nanti implementasinya. Maka ini adalah ruang yang harus dimasuki oleh Indonesia sebelum tanggal 27 Januari mendatang. Dan untuk itu kita sangat berharap diplomasi Indonesia itu benar-benar serius dalam hal ini. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu menjadi suatu korban daripada kebingungan dari Board of Peace itu sendiri. Itu artinya Board of Peace ini juga punya potensi tumpang tindih nanti dengan otoritas resmi. Oh, tepat sekali, karena sampai sekarang belum jelas otoritasnya seperti apa. Apakah akan berada di bawah Pentagon, apakah akan berada di bawah White House, apakah akan berada di dalam Central Command Amerika Serikat yang bertugas di Timur Tengah, ataupun juga akan terkoordinasi dengan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang lebih dari 10 berada di Timur Tengah. Jadi hal-hal ini yang harus detail, karena jangan sampai nanti anak-anak kita itu masuk dalam suatu lingkungan yang membingungkan, dan ternyata lingkungan itu berpotensi konflik, dan tidak mustahil akan banyak sekali konflik di sini. Misalnya kemungkinan besar ada kesalahpahaman antara Israel dengan Amerika Serikat sendiri, kesalahpahaman dari sesama pasukan yang dikirim ke sana, dan juga dalam hal ini masyarakat di Gaza sendiri juga bingung karena mereka tidak tahu siapa yang akan memegang kendali di sana. Dalam kondisi seperti ini maka konflik sangat mungkin terjadi. Itu kerumitan teknis, kemudian tadi ada potensi-potensi dianggap tidak netral. Indonesia harus seperti apa agar tidak dianggap tidak netral, tidak dianggap yang tadi seperti Pak Reza katakan mengekor saja sama Amerika Serikat. Posisi Indonesia hingga 27 Januari harus mengambil posisi seperti apa dan langkah apa yang sebenarnya harus dilakukan? Ya, pertama kita berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan ketegasan apa yang Anda maksud dengan Board of Peace, kemudian bagaimana job description, bagaimana job specification, kemudian bagaimana hubungannya dengan PBB. Karena ini bagaimanapun juga produk ini adalah hasil daripada resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi jangan sampai Amerika Serikat mengatakan terserah kami dan PBB hanya lihat-lihat saja, nggak boleh. Pada saat yang sama juga kita hendaknya benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan kita di Sentul tersebut. Karena bagaimanapun juga kita tidak menyiapkan untuk kondisi yang serba membingungkan seperti ini. Maka untuk itu saya sangat berharap aparatur Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan benar-benar berunding dengan Amerika Serikat agar Board of Peace ini benar-benar terkelola dengan baik dan mudah dimengerti dan juga jelas simpul-simpul pertanggungjawabannya. Misalnya simpulnya apakah kepada Sekjen PBB, apakah kepada Dewan Keamanan PBB, atau hanya internal Amerika Serikat saja. Jadi hal-hal hukum semacam ini harus benar-benar kita mengerti dengan jelas. Lalu persepsi netralitasnya? Persepsi netralitasnya ya tentunya kita sangat berharap adanya aturan main yang jelas. Misalnya Indonesia saat ini misalnya setahun pertama Indonesia hanya bergerak di sektor misalnya kesehatan, bergerak di sektor pemulihan kejiwaan, bergerak di sektor infrastruktur. Jadi sementara jangan terlibat dulu dalam misi-misi perang, dalam misi-misi yang bersenjata. Baik, Pak Reza terakhir.
apakah bagaimana menurut Anda bahwa kombinasi pasukan stabilitas internasional dan Board of Peace ini benar-benar bisa menciptakan stabilitas di kawasan Gaza? Pendek saja Pak terakhir. Terima kasih. Pertama, Pentagon harus dengan jelas mengatakan apa itu Board of Peace, bagaimana lingkupnya, bagaimana pertanggungjawabannya, dan bagaimana merekrut personil-personil dari luar negeri. Karena ini akan melibatkan puluhan negara yang menurut Donald Trump itu adalah negara-negara yang cinta damai dan juga mayoritas berpenduduk Islam. Dan untuk itu kita harus sangat tegas. Saya sangat berharap sebelum tanggal 26 Januari ini sudah banyak rapat-rapat teknis yang diinisiasi oleh Indonesia. Karena tentunya kita tidak ingin nyawa anak-anak kita dipertaruhkan secara semena-mena di wilayah yang kita harapkan akan berkembang menjadi damai tersebut. Itu artinya sebenarnya kejelasan teknis yang kemudian akan meningkatkan potensi keberhasilan dua resolusi ini ya Pak ya? Tepat sekali, dan kita untuk itu ya kita dukung resolusi tersebut. Baik, terima kasih Pak Tengku Reza Shah, dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.